Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Qalu, mereka berkata, ya dzal qarnain, wahai dzal qarnain. Dzal qarnain itu keturunan Syam, keturunan Nabi Nuh. Inna Ya'juja, sesungguhnya Ya'juj wa Ma'juj dan Ma'juj, dua kabilah keturunan Yafid bin Nuh. Mufsiduna fil ardi, adalah kaum perusak di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharjan, maka apakah kami jadikan bagi kamu imbalan atau upah ala an taj'ala bainana, agar kamu membuatkan antara kami dan mereka wa bainahum saddan, dinding pembatas. Ya. Jadi mereka itu berkata kepada Zulkarnain, wahai Zulkarnain. Ya, jadi Zulkarnain itu keturunan Syam, Nabi Nuh. Ya'juj dan Ma'juj juga dua kabilah keturunan Nabi Nuh juga dari Yafid. Kalau Zulkarnain keturunan dari Syam. Ya. Jadi sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi. Maka bolehlah kami membayar kamu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka. Jadi minta tolong, jadi penduduk itu minta tolong kepada Zulkarnain karena saking kekurangan ajaran daripada Ya'juj dan Ma'juj yang menjadikan kehidupan rusak di muka bumi, serba berantakan gara-gara sikap mereka. Maka keinginannya agar minta tolong Zulkarnain membikin dinding supaya terpisah dari kelompok Ya'juj dan Ma'juj. Ya, rencana Zulkarnain diberi imbalan, tetapi apa kata Zulkarnain? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun. Kemudian Zulkarnain menjawab, apa yang telah dianugerahkan kepadaku itu dari Allah, ya, maksudnya itu lebih baik daripada imbalan kamu. Ya, akhirnya Zulkarnain mulailah suatu kegiatan untuk membuatkan dinding pemisah. Jadi antara masyarakat terpisah dengan kelompok Ya'juj dan Ma'juj. Jadi di sini perlu diketahui di dalam Al-Quran itu Ya'juj dan Ma'juj itu terdapat di surah Kahfi ayat 19 dan juga ada lagi di surah Anbiya, ya, surah Anbiya. Jadi di Al-Quran itu ada dua tentang Ya'juj dan Ma'juj. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hatabi yansilun. Sampai ketika dibukakan Ya'juj, benteng kabilah Ya'juj, wa Ma'juj dan Ma'juj, dan mereka wahum min kulli hadabin, mereka dari setiap tempat yang tinggi, yansilun, turun berjalan dengan cepat. Jadi, tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj yang dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Jadi di dalam Al-Quran ada dua ayat yang bercerita tentang Ya'juj dan Ma'juj, yaitu surah Kahfi ayat 94 dan surah Al-Anbiya ayat 96. Jadi Ya'juj dan Ma'juj itu kalau sebutan dalam tradisi Yahudi itu disebut Gog dan Magog. Ya, Yahudi dan Kristen itu menyebutnya Ya'juj itu Gog, Ma'juj itu Magog. Ya, kalau dalam istilah Al-Quran namanya Ya'juj dan Ma'juj. Adalah dua kelompok yang perusak. Ya, sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara kalian senantiasa memerangi musuh hingga datang Ya'juj dan Ma'juj, bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka datang dari setiap arah, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Itu dalam penjelasan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Ahmad. Dalam Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir dijelaskan juga
bahwa Rasulullah menyatakan bahwa Nuh itu memiliki 3 anak, yaitu Syam yang merupakan nenek moyang orang Arab, Ham yang merupakan nenek moyang orang Sudan, dan Yafis yang merupakan nenek moyang orang Turk. Ya, sebagian ulama berpendapat Ya'juj dan Ma'juj itu adalah keturunan Yafis, ya, Yafis putra Nuh, ya. Jadi dimulai dari Nabi Nuh. Nabi Nuh itu punya anak 4, yaitu Kan'an, Yafid, Sam, dan Ham. Jadi setelah terjadi banjir besar, tenggelam semuanya, Kan'an tenggelam, mati. Kemudian setelah itu Nabi Nuh punya anak lagi 3, yaitu Yafid, Sam, dan Ham. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal untuk kehidupan, warna-warni kehidupan setelah itu. Dari Sam itu menurunkan, ya, keturunan, yaitu Arfakhshad, kemudian Shaleh, kemudian Abir, kemudian Falij, kemudian Ra'u, kemudian Suruj, kemudian Nahur, kemudian Azar. Ya, Azar itu bapaknya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim punya anak Ishak, ya. Jadi Ibrahim itu punya anak Ismail, kemudian Ishak, kemudian Madian, ya. Dari anaknya Ibrahim dari Ismail akhirnya menurunkan Nabi Muhammad. Ya, kemudian dari Madian, akhirnya kaum Madian, penduduk Madian itu di sana ada Nabi Syuaib. Kemudian dari Nabi Ibrahim dari Ishak, anaknya Ibrahim Ishak menurunkan Yakub. Nah, dari Yakub inilah memiliki 12 anak, yang akhirnya 12 anak ini menjadi 12 kabilah, 12 suku Yahudi. Jadi Yahudi yang asli, ya, dari keturunan Yakub, yaitu Ruben, Simon, Lewi, Yahuda, dan Naftali, Gad, Asher, Esakhar, Zebulon, kemudian Nabi Yusuf, dan Bunyamin. Jadi 12 anak daripada Yakub inilah yang menjadi cikal bakal orang-orang Yahudi yang betulan, orang Yahudi yang asli, yang mereka semuanya itu menyembah kepada Allah. Memang mereka pernah berbuat kesalahan dengan kedengkian kepada Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur. Tetapi mereka sudah memohon ampun kepada Allah dan sudah dimaafkan, sudah diampuni, sudah dimaafkan sama Allah. Tobatnya sudah diterima oleh Allah. Kemudian menjadi kabilah yang tetap menuhankan kepada Allah, tetapi Yahudi. Ya. Nah, di situ dari Yahuda, salah satu anaknya Yakub yang bernama Yahuda itu, ya, kalau dari Lewi itu menurunkan Imron, ya. Kemudian dari Imron punya anak Musa sama Harun. Kemudian kalau dari Yahuda itu menurunkan siapa? Menurunkan Nabi Daud. Daud menurunkan Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman itulah yang akhirnya kawin dengan Balqis, yaitu Ratu Saibah atau disebut Ratu Balqis. Nah, dari keturunan Sulaiman sama Balqis inilah yang akhirnya menghasilkan kelompok Yahudi namanya Yahudi Falasha. Ya, Yahudi Falasha itu Yahudi keturunan Balqis sama keturunan Ratu Balqis atau Saibah dengan Nabi Sulaiman. Menurunkan Yahudi namanya Yahudi Falasha. Jadi intinya anak-anak Yakub itu yang 12 itu semuanya menjadi kabilah, menjadi keturunan, menjadi kabilah yang menjadi cikal bakal orang-orang Yahudi, Israel, Bani Israel. Ya, kemudian itu yang dari keturunan Syam. Kemudian yang dari keturunan Yafid. Ya, jadi Nuh tadi punya anak 4, yang Kan'an sudah meninggal waktu tenggelam, kemudian Yafid, Sam, dan Ham.
Yang Sam tadi menurunkan keturunan 12 sehingga menjadi cikal bakal orang Yahudi, ya. Kemudian yang Yafet punya anak, Yafet anaknya 7. Yang pertama itu Gog Magog, ya, Gog sama Magog. Ya, Gog Magog itu adalah sebutan yang di dalam Al-Quran itu disebut Ya'juj sama Ma'juj. Ya, kalau dalam istilah Al-Quran itu disebut apa? Ya'juj sama Ma'juj. Jadi Ya'juj sama Ma'juj itu kalau istilah Al-Quran, tapi kalau dalam tradisi Yahudi atau Kristen itu disebut Gog sama Magog. Itu adalah anaknya Yafet, Gog, Magog, kemudian Masyeh, kemudian Madai, kemudian Yawan, kemudian Tiras, kemudian Tubal. Ya. Nah, yang ini yang akhirnya dari Ya'juj sama Ma'juj itu di awalnya itu adalah dari anak yang akhirnya beranak pinak menjadi sebuah kabilah, menjadi suku, menjadi suatu kelompok yang terus-menerus sampai di akhir zaman. Ya, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran bahwa mereka adalah membuat kerusakan di muka bumi. Jadi sejak zaman dulu sudah ada pihak pengrusak di muka bumi namanya kelompok Ya'juj sama Ma'juj, Gog sama Magog. Dan ini nanti terus-menerus sampai di akhir zaman, Ya'juj sama Ma'juj, karena dia punya keturunan, turun-temurun terus. Yang akhirnya dari Ya'juj itu akan menurunkan kelompok suatu komunitas di Yahudi yang disebut Yahudi Ashkenazi. Ya, itulah Yahudi Ashkenazi itulah yang sekarang itu menguasai Israel. Jadi Israel saat ini yang terjadi kekacauan, sering terjadi keributan, itu adalah Yahudi yang bukan asli Yahudi keturunan Yakub, tetapi dia di luar Yahudi keturunan Yakub, yaitu Yahudi Ashkenazi. Yahudi yang silsilahnya itu naik ke atasnya dari Ya'juj, Gomer ataupun Gog Magog, yang silsilahnya adalah anaknya Yafet dari keturunan Nabi Nuh. Ya, dan sampai kapanpun keturunan Yahudi Ashkenazi adalah menjadi perusak di muka bumi karena dia adalah dimulai dari cikal bakalnya Ya'juj Ma'juj sesuai dengan nas Al-Quran bahwa dia adalah perusak di muka bumi, dan turun-temurunnya, ya, keturunan-keturunannya juga akan menjadi kelompok besar yang merusak di muka bumi. Ya. Jadi dijelaskan dalam Al-Quran misalnya Ya'juj dan Ma'juj adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan ditakuti oleh suatu kaum yang tinggal di antara dua gunung. Dalam surah Al-Kahfi dikatakan bahwa mereka berkata, "Wahai Dzulqarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayar kamu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Kemudian Rasulullah itu bersabda dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, mengungkapkan bahwa dinding pembatas tempat Ya'juj dan Ma'juj itu dikurung, dan akan dibuka secara perlahan-lahan oleh Allah SWT. Saat dinding ini terbuka, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dan menyebabkan kekacauan di muka bumi. Mereka akan merusak segala yang ada di sekitar mereka dan membuat hidup manusia menjadi penuh penderitaan. Yang awalnya itu di masa lampau, yaitu di masa Iskandar Dzulqarnain, ya, sekarang yang ada itu nanti akan muncul keturunan-keturunannya yang akan menjadi suku-suku dan kabilah-kabilah yang menjadi silsilah keturunan Ya'juj dan Ma'juj yang hingga akhir zaman tetap menjadi kelompok yang suka membuat kerusakan di muka bumi. Itu adalah keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Ya, aslinya Ya'juj dan Ma'jujnya sudah meninggal, ya, karena dia berada di eranya Iskandar, eranya Dzulqarnain. Tetapi anak turunnya itu juga tetap melanjutkan karakternya sebagai silsilah Ya'juj dan Ma'juj sebagai perusak bumi. Kemudian hingga tiba satu masa ketika Nabi Isa turun nanti di muka bumi bersama kaum mukmin,
untuk menghadapi keberingasan Ya'juj dan Ma'juj. Ini yang maksudnya di sini adalah Ya'juj dan Ma'juj yang sudah jadi keturunan atau bani atau banu, jadi keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Tapi keturunannya sehingga tetap menjadi kekuatan kejahatan. Kemudian lalu Nabi Isa berdoa kepada Allah agar membinasakan kaum perusak tersebut hingga ditimpa penyakit. Jadi Nabi Isa bin Maryam dan para sahabat terkepung sehingga pada suatu saat itu sebuah kepala sapi lebih berharga dari mereka daripada 100 dinar. Nabi Isa bin Maryam, para sahabat berdoa agar Allah menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj beserta pengikutnya. Lalu Allah menimpakan kepada mereka penyakit hidung seperti yang melanda hewan sehingga mereka mati semuanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Eling-eling selawase urip.